Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Hafizah, NIM 203024 dari Program Studi Teknologi Bangunan Gedung tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi batuan dan di sini yang saya akan bahas yaitu 1. Pengertian dan proses pada siklus batuan. 2. Klasifikasi batuan berdasarkan proses pembentukannya. 3. Sifat fisik dan sifat mekanik batuan. 4. Syarat-syarat mutu batuan yang dipakai untuk bangunan. 5. Tujuan pengujian batuan dan SNI tentang batuan. Yang pertama, pengertian batuan. Batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Selanjutnya, pengertian siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses dalam pembentukan batuan. Siklus batuan juga dapat didefinisikan sebagai proses perubahan antara satu kelompok menjadi kelompok batuan lainnya. Berikutnya yaitu proses pada siklus batuan. Yang pertama, pembekuan magma. Bermulai dari terbentuknya batuan beku akibat adanya pendinginan atau pembekuan magma dalam bentuk selelehan silikat. Yang kedua, pelapukan batuan beku. Batuan beku yang keluar dari gunung berapi tersebut kemudian tersingkap di permukaan bumi dan bersentuhan dengan atmosfer atau hidrosfer. Yang ketiga, pergerakan batuan. Batuan beku yang telah hancur kemudian akan bergerak atau berpindah bisa karena aliran air, baik di atas ataupun bawah permukaan ataupun angin. Yang keempat, sedimentasi. Hasil pergerakan batuan beku yang sudah hancur itu kemudian mengendap di tempat-tempat tertentu hingga menumpuk lalu mengeras kembali dan menghasilkan batuan sedimen. Yang kelima, metamorfosis. Apabila batuan sedimen mengalami peningkatan tekanan dan suhu akibat pengendapan, maka terjadi perubahan pada bentukan batuan tersebut. Yang keenam, pencairan magma kembali. Batuan metamorf yang sudah terbentuk seiring berjalannya waktu akan mengalami peningkatan tekanan dan suhu sehingga akan kembali meleleh dan berubah menjadi magma. Berikutnya, klasifikasi batuan berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada batuan beku, yaitu batuan hasil pembekuan dari magma, yaitu massa cair dan pijar di dalam bumi. Yang kedua, batuan sedimen, batuan hasil proses pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan mengendap lalu mengeras. Yang ketiga, batuan metamorf, batuan yang mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu, baik dari batuan beku ataupun batuan sedimen. Batuan beku dibagi menjadi dua, yaitu batuan intrusif dan ekstrusif. Batuan beku intrusif, batuan beku ketika proses berlangsung mengalami proses pembekuan jauh di dalam permukaan bumi. Proses dari pembentukan batuan beku dalam termasuk sangat lambat dan dibagi menjadi dua, yaitu bentuk diskordan dan bentuk konkordan. Kemudian batuan ekstrusif yaitu batuan yang terbentuk karena pendinginan magma yang terjadi di permukaan bumi. Batuan intrusif bentuk diskordan. Yang pertama yaitu batolit, bentuk yang mempunyai ukuran sangat besar, yaitu lebih dari 100 km persegi dan membeku pada kedalaman yang sangat besar. Yang kedua, stok,
Bentuknya tidak beraturan, tetapi dimensinya lebih kecil, yaitu kurang dari 10 km persegi. Yang ketiga, disk mempunyai bentuk tabular atau memanjang. Ketebalannya biasanya akan lebih kecil dari 2 dimensi lainnya. Yang keempat, ada leher vulkanik. Pada gunung-gunung api yang telah mati, pipa pundannya diisi oleh batuan yang membeku. Berikut contoh dari batuan intrusif bentuk diskordan. Yang pertama, batholit, ada monzonit, granit, dan gabbro. Yang kedua, stok. Yang ketiga, ada dike. Yang keempat, ada leher vulkanik yang ada di gunung api yang sudah membeku ya. Kemudian batuan beku intrusif bentuk konkordan, yaitu pertama ada sil, tubuh batuan intrusif yang berupa lembaran dan sejajar dengan perlapisan batuan di sekitarnya. Adanya efek terbakar pada bagian atas dan bawah batuan yang diintrusi. Yang kedua ada lakolit, tubuh batuan intrusif yang terbentuk cembung, di mana pelapisan batuan yang semula datar menjadi melengkung karena terdesak oleh intrusi ini, sedangkan bagian bawahnya tetap datar. Kemudian batuan beku ekstrusif mempunyai bentuk kristal kecil, apaniti, tidak berkristal sama sekali, berbentuk gelas atau amorf. Berikut contoh-contoh dari batuan beku ekstrusif. Kemudian batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang telah mengalami proses pengangkutan dari satu tempat ke satu tempat lainnya dan mengendap lalu mengeras sehingga membentuk batuan sedimen. Kemudian bentuk batuan sedimen dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pengendapan dan tempat pengendapannya. Batuan sedimen berdasarkan cara pengendapannya, yang pertama hancur mengendap, endapan plastik atau endapan mekanis. Yang kedua, larut mengendap. Lalu, berdasarkan tempat pengendapannya, batuan sedimen dibagi menjadi 5, yaitu batuan sedimen terisentris, yang kedua, batuan sedimen marin, yang ketiga, batuan sedimen limnis, yang keempat, batuan sedimen fluvial, yang kelima, batuan sedimen glasial. Kemudian batuan metamorf. Batuan metamorf yaitu batuan yang mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu, baik dari batuan beku ataupun batuan sedimen. Batuan metamorf berdasarkan pembentukannya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Batuan metamorf katalastik, yang kedua batuan metamorf kontak, yang ketiga batuan metamorf dinamo atau metamorfosis regional, yang keempat batuan metamorf kontak pneumatalitis. Berikut contoh dari batuan metamorf, ada batu saba atau batu sich. Yang berikutnya sifat fisik, sifat mekanik batuan. Yang pertama, sifat fisik batuan, ada bobot isi asli, lalu bobot isi kering. Yang ketiga, bobot isi jenuh. Yang keempat, kadar air asli. Yang kelima, kadar air jenuh. Yang keenam, derajat kejenuhan. Yang ketujuh, porositas. Yang kedelapan, angka pori atau void ratio. Yang berikutnya ada sifat mekanik batuan. Menurut SNI 030394/1989, yaitu pertama, mempunyai kuat tekan dan kuat lentur yang tinggi.
Yang kedua, keras dan tidak mudah hancur. Yang ketiga, daya serap air relatif kecil. Yang keempat, tahan terhadap pengaruh cuaca. Yang kelima, tahan terhadap keausan. Berikut syarat mutu batuan untuk bangunan menurut SNI 03/03/94/1989. Berikut tabelnya. Lalu tujuan pengujian batuan. Berikut SNI tentang pengujian batuan. Yang pertama ada SNI 03/24/37/1991, ada SNI 24/85/2015, ada SNI 24/86/2011, SNI 03/28/14/1992, lalu SNI 28/24/2011, SNI 28/25/2008, SNI 28/26/2008, dan SNI 3406/2011 tentang pengujian batuan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Lalu batuan diklasifikasikan menjadi 3 menurut proses pembentukannya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Lalu ada tujuan pengujian batuan untuk mengetahui apakah batuan tersebut memiliki syarat mutu batuan untuk bangunan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.